Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bagi beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, sekaligus ini doa ya untuk kita bahwa apapun atas nama Tuhan ya, atas nama Allah itu insya Allah harapan kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Yang terhormat segenap panitia yang luar biasa ini ya yang menemani sampai sore padahal ya sampai sore dan ada juga nanti mudah-mudahan betah ya kita dapat menghasilkan informasi yang maksimal dalam rangka penyelesaian LK. LK ini sudah dirancang sesuai mudah-mudahan sesuai dengan urutan daripada rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi itu merupakan laporan wajib yang harus Anda buat sebelum Anda nanti terjun pada tahap aktualisasi dan habituasi. Jadi namanya agenda 4 itu habituasi, tapi hakikatnya di dalamnya ada kegiatan mengaktualkan nilai-nilai yang sudah Anda pahami selama ini dalam tahapan-tahapan. Tahapan itu berdasarkan kegiatan. Kegiatan itu adalah yang Anda ambilkan dari core isu terpilih satu dari awalnya 7 ataupun 5. Ya kan Mbak Ibu kemarin ketika ada di agenda 1. Nah, melalui analisis APKL, ya, APKL Anda sudah menetapkan 3, betul? 3. Lalu dari 3 itu, ya, sudah Anda ini sudah ada scanning lagi menggunakan USG. Mana yang paling menjadi skala atau permasalahan prioritas, ya. Udah itu Bapak Ibu, Anda sudah melakukan itu. Dan sekarang Anda hanya tinggal memiliki satu isu terpilih yang merupakan permasalahan yang memenuhi APKL. APKL itu apa Bapak Ibu? APKL A. Ayo. Aktual. Aktual. Apakah itu Wal. memang lagi ngetren nggak gitu loh? Aktual, lagi menjadi permasalahan yang hangat-hangatnya. Aktual, nggih. Semakin tinggi maka keaktualitasnya semakin tinggi pula ya, semakin tren gitu loh. Yang berikutnya APP, P. Problematik. 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 Apakah betul-betul menjadi problem yang ya problem gitu loh, kompleks yang memang mendasar sebagai sebuah permasalahan. Itu merupakan permasalahan pokok gitu loh, problem. Lalu K, Khayala. Halayak. ke Halayak. Halayak. kehalayakan. Halayakan. Nah ya, kehalayakan. Apakah ini hanya untuk guru saja atau untuk orang-orang tertentu atau ini permasalahan yang melibatkan segenap stakeholder yang ada di instansi Ibu dan Bapak? Itu perlu menjadi perlu menjadi penentu karena kalau hanya satu satu saja, misalkan satu komponen saja tidak melibatkan yang lain, maka kehalayakannya itu rendah ya, kehalayakan rendah. L Layak. L, Layak. layak. Layak itu Kelayakan. apa? Layak itu apa, Bapak Ibu? Layak itu apa? Layak itu kelogisan. Apakah permasalahan Anda itu dapat diselesaikan dalam kurun waktu Anda besok 40 hari itu sudah selesai gitu loh. Apakah bisa Anda selesaikan? Apakah metodologinya mungkin jelas dan eh, praktis eh, metodologi langkah-langkah yang Anda rancang. Anda harus memastikan itu. Kalau sudah melalui APKL ya, selanjutnya Anda yang lalu sudah melalui USG. USG itu apa Bapak Ibu? U, Urgent. 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 Nah, urgent itu apa? Urgent, Penting darurat. Mendesak. penting, darurat, mendesak ya. Kemendesakannya itu. Ini harus ini. Kalau enggak maka S. Apa S? Seriousness. Serius. Serius. Seriousness. Apa itu? Seriousness. Masalahnya Apakah serius. dampaknya tuh loh, dampaknya besar nggak kalau ini tidak diselesaikan? Kalau ini tidak dikerjakan, itu namanya seriousness. Yang G, Growth. growth. Growth itu apa, Bapak Ibu? Growth, perkembangan. Perkembangan. Apakah kalau tidak diselesaikan ini, kalau ini tidak diselesaikan, maka akan berkembang menjadi permasalahan-permasalahan baru yang kompleks, Bapak Ibu. Sehingga ini tadi berarti pertama mendesak,
ya. Kemudian yang kedua, berdampak terhadap permasalahan yang lain. Yang ketiga itu permasalahan menjadi berkembang. Itu jangan sampai. Tingkat USG yang tinggi ini akan menentukan penetapan satu permasalahan prioritas. Itu yang kita angkat. Anda sudah melalui tahapan itu, Bapak Ibu? Sudah, Ya, Bapak Ibu? Sudah, ya, sudah ya. Sudah. Anda sudah konsultasi dengan mentor? Sudah. belum. Sudah. Belum. Konsultasi dong. Kalau nggak konsultasi, Sudah. padahal beliau yang menyediakan ini udah apa belum? Baru Konsultasi dengan tadi mentor. menghubungi mentor, Bu. Baru tadi Iya. suratnya dikasih. Oh, baru dapat mentor. Yang baru Oke. tadi pemberitahuan suratnya tadi. Oke, berarti mulai sekarang Anda adalah bergerak segera ya. Dan harus diawali dengan tergerak ya. Tergerak dulu kemudian Anda bergerak ya. Bergerak secara sistematis untuk akhirnya yang utama itu punya masalah dulu. Oke, sudah. Nah, kami sudah mendesain Bapak Ibu. Kami sudah mendesain dalam penugasan mulai hari ini, mulai besok ya. Hari yang ke-13 sampai hari yang ke-20 itu sudah ada tugas yang dirancang. Tugasnya apa Bapak Ibu? Tapi sebelum kami sampaikan tugasnya seperti apa, kami akan menyampaikan dulu ini yang penting. Oke, ini. Nah ini. Laporan Anda mengikuti yang namanya pedoman, Bapak Ibu, atau panduan penulisan rancangan aktualisasi tahun 2025. Secara umum, rancangannya tuh seperti ini. Ini loh, namanya sistematika, seperti di depan ini. Kita akan mengisi ini satu persatu, Bapak Ibu. Yang perlu Anda lakukan, ntar saya akan cek di, nah ini, yang perlu Anda lakukan dulu, Anda tuh sudah punya namanya file draft, Pak Ibu, draft RA. Ini bisa Anda setting, ini adalah Word gitu toh. Anda setting jenis huruf Arial font 11. Perhatikan. Hal yang sepele-sepele tampaknya ini, tapi kalau Anda tidak melengkapi, bagi seorang penguji yang memang berdasarkan panduan, itu ya, akan berpikirnya demikian. Hal yang kecil saja nggak diperhatikan, apalagi yang besar. Gitu kan, Mbak Ibu? Nah, sehingga Anda sudah setting, ya. Setting ini bisa di screenshot, set gitu, di setting kertas HVS A4. A4 tuh yang kuarto tuh loh, A4. Tulisan 1,5 spasi ya untuk formulir itu loh, kayak kotak-kotak gitu, bagan gitu, apa tabel maksudnya, tabel diagram ya. Formulir itu ya pokoknya yang ada bukan isi gitu nggih, informasi yang grafis itu 1 spasi. Untuk masuk ke dalam, ketukan 7 mulai alinea baris baru. Jadi kita tidak American style. American itu kan dia dari kiri, lurus kiri gitu loh, bagian kiri. Lalu nanti untuk membuat paragraf yang baru, dia akan enternya 2 kali. Kita tidak American style, tapi kita yang menggunakan model paragraf yang menjorok. Halaman cover, atas logo Kementerian Agama, huruf judul 16, huruf yang di bawah 14 tanpa nomor halaman. Jadi tidak ada number pada cover. Marginnya bukan 4433 tapi 33, 2,5, 2,5 untuk kanan bawah, 3 untuk kiri dan atas. Ya biasanya kan yang 3 ini 4, yang 2,5 ini 3 kan? Kita tidak gitu. Nomor halaman Romawi kecil dan halaman bab di bawah tengah. Kalau ada bab, halamannya di bawah tengah. Untuk selanjutnya di pojok kanan atas. Ya, ini Bapak Ibu, ini aturannya dulu, aturan-aturan. Nah, lalu ini tadi yang sudah kami tunjukkan sistematikanya kurang lebih seperti ini, tapi ada catatan, tidak ada sistematika yang baku dalam penyusunan RA, namun setidaknya bisa memuat hal-hal ini. Dan ini sudah disesuaikan pada panduan, sehingga Anda ikutilah ini, Bapak Ibu.
ikutilah ini. Ini tidak bisa dikecilkan ya, saya kecilkan dulu. Anda biar screenshot. Nanti malam sudah mulai membuat wordnya gitu loh. Membuat nanti tinggal dimasukkan. Oke? Oke, dah. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Tugasnya tuh apa saja gitu kan? Tugasnya selalu diunggah. Kalau yang lalu tugas Anda ketika di e-learning agenda 2 ya, baik sinkronus dan asinkronus itu ada tugas kelompok. Kalau di agenda 4 dalam rangka penyelesaian rancangan aktualisasi yang merupakan tugas individu, Anda semua tugasnya individu. Ya, tidak boleh mengandalkan yang lain-lain. Nih, mulai hari 13 sampai hari yang ke-20 sudah ada 20, tapi tidak kami show. Anda minta di show atau Bu, tidak usah show Bu, marah Ibu pusing sampai hari yang ke-15. Toh hari yang ke-16 kan kita ada sinkronus. Betul Pak Ibu? Heeh. Jadi menurut Ibu dan Bapak, baiknya di show semua atau cukup sampai hari yang ke-15? 15 Show dulu. aja 15 dulu. saja Bu, marah pusing ya. 15 dulu, Nah, Bu. sekarang adalah hari yang ke-13. Anda ada, maaf. Ini hari apa tuh? Selasa ya. Ah, Mulai besok, Selasa. mulai besok saya cari juga. Mulai besok ada tugas yang harus dikumpulkan pada asinkronus ya. Tugasnya apa Bapak Ibu? Boleh kami izin untuk menyampaikan? Oke, iyalah Bu Ya, Nurul. Bu. Sampaikan Silakan. dong. Nah, LK agenda apa ya? Sekarang saya bukakan yang hari ke-13. Hari ini hari ke-12. Besok hari yang ke-13, berarti besok kumpulkan. Oke. Nah, belum nampak kan? Belum saya share. Oke. Sekarang saya share. Nih. Oke. Anda diminta ya, ya. Seolah-olah Anda itu belum memiliki isu terpilih, seolah-olah, seolah-olah Bu. Anda diminta untuk mencari 5 isu, Bapak Ibu. Mencari 5 isu, yang mana isu ini Anda analisis. Analisisnya apa? Untuk mengklasifikasikan masing-masing isu ini, apakah dia masuk dalam persoalan manajemen ASN ataupun smart ASN. Dan Anda dimintakan untuk memberikan penjelasan satu paragraf ya, yang singkat, yang itu menjadi alasan kenapa permasalahan tersebut, misal Anda masukkan dalam kelompok manajemen ASN. Kenapa Anda masukkan dalam smart ASN? Ya. Nah, sebagai contoh, kan Anda kan sukanya contoh, kan? Contoh. Ya, contoh sebentar. Ya ini. Sebagai contoh adalah demikian. Di halaman 9. Oke. Nah, oke. Oke. Izinkan share lagi. Nih. Ini adalah contoh Bapak Ibu permasalahan. Permasalahan yang pertama ya, contoh permasalahan. Ini adalah seorang panitra Pak, hukum pengadilan dari Pengadilan Negeri Boyolali. Ya. Dia itu contohnya deskripsi isu. Dia tuh memiliki isu. Isu yang pertama, nih, ini nih. Isu yang pertama, kurangnya rasa kesadaran menjaga kebersihan lingkungan kantor. Dia diminta, Anda juga seperti ini, membuat deskripsi isu. Deskripsi isu itu pada bagian pertama atau katakanlah alinea pertama itu adalah menentukan kategorinya. Masuk ke manajemen ASN ataupun smart ASN.
ketika masuk di manajemen ASN, Anda tulislah isu di atas atau isu kurangnya rasa kesadaran atau isu ini merupakan masuk dalam kategori manajemen ASN. Nah, Anda jelaskan. Anda jelaskan di bawahnya alasan memilih manajemen ASN. Dan cara menjelaskannya itu sudah ada di agenda 3. Ya, di agenda 3. Kesadaran menjaga, ini seperti ini dia. Menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar dan etika berprofesi merupakan pengertian dari manajemen ASN. Atau Anda boleh mengatakannya yang lain. Manajemen ASN, manajemen ASN itu mengatur, mengatur kedudukan PN, kedudukan ASN dan juga hal-hal yang terkait dengan tata letak dan hal lain termasuk kebersihan lingkungan kantor. Nah, misalkan seperti itu. Dan untuk kebersihan lingkungan kantor ini memerlukan adanya kesadaran yang ditanamkan sehingga ASN yang bersangkutan dan segenap ASN yang berada di sana dapat bekerja dalam lingkungan yang kondusif. Nah, itu silakan Anda nambahkan kata-kata tersebut. Ditambahkan lagi di bawah. Contoh yang kedua, ya. Tidak ada kesamaan penataan arsip ruangan kerja. Ini permasalahan kedua. Ini merupakan masalah karena ada kata tidak ada. Yang dua itu juga kurangnya. Dan ini sesuai dengan definisi ketika ada di agenda 1 menuliskan permasalahan itu adalah yang negatif. Betul, Pak Ibu? Nah, deskripsi isunya apa? Apa ya? Wah, ini ternyata masuk kategori smart ASN karena apa? Anda itu dalam pikiran Anda sudah merencanakan bahwa pengelolaan yang dulu adalah apa? Yang masa lalu, ya masa kolonial. Anda kan generasi milenial kan? Kolonial itu tidak NIR, tidak menggunakan pengelolaan data informasi yang berbasis pada digital. Sekarang Anda dalam benak Anda itu sudah merencanakan digital. Sehingga di agenda 3 Anda sudah kemarin memahami ini masuk dalam kategori smart ASN. Silahkan tambahkan lagi di bawahnya. Oke? Ya, ini boleh Anda screenshot. Jadi tidak usah banyak-banyak bahan yang tek saja sesuai Berarti dengan masing-masing permasalahan. isu dijabarkan kayak gitu ya, Bu? Dijabarkan seperti ini. Nah, sekarang teknis menulisnya, Pak. Anda boleh membuatkan tabel, boleh juga paragraf narasi seperti ini. Ya, jadi tidak ada aturan baku, harus narasi seperti ini ataukah tabel itu juga diizinkan. Oke? Kalau Anda mau seperti ini juga nggak apa-apa, nanti langsung plug masuk ke format dari sistematika rancangan aktualisasi. Ini kan rancangan aktualisasi. Gitu ya, Pak ya? Pak Doni atau Pak siapa tadi yang Iya, bertanya? Bu. Iya, Bu. Doni. Suaranya Pak jadi ingat deh. 4, kelompok 4. Oke. Cukup Bapak Ibu ini, cukup dulu ya. Nah, lalu masuk lagi kita ke tugas tadi. RK. Mana tadi? Oke. Oke. Bentar ya Bapak Ibu kok tidak terbuka ya. Oke ya ini. Nah ini. Udah. Kalau Anda baru mendapatkan mentor ya komunikasi lah ya. Komunikasi tetap. Tapi di tahap ini kan Anda belum menentukan ini kan. Satu isu terpilih kan. Ya buat aja tugas ini besok malam atau pagi sudah konsultasi. Tapi nanti kan yang paling penting itu ketika penetapan isu terpilih kan, Bapak Ibu. Itu harus komunikasi dengan mentor. Karena itu yang akan kita angkat dan kita buatkan matrik keterkaitan nilai-nilai ASN berakhlak dengan tahapan. Baik, kita langsung lagi nomor 3.
Isu-isu itu sesuai dengan tusi masing-masing jika memungkinkan. Pasti ada yang bertanya, Bu, saya tidak ada, saya masih baru dan lain sebagainya. Saya tidak, saya tusi susah Bu carinya. Boleh yang permasalahan yang ada di tempat kerja ibu dan bapak. Asalkan apa? Tidak melenceng dari manajemen ASN dan smart ASN. Tidak boleh permasalahan pribadi Anda masukkan ke sini. Itu makanya di awal itu sudah diberikan pagar Bapak Ibu. Tidak boleh tentang apa utang gitu ya. Apa kesulitan ekonomi, anak-anak nakal, anak-anaknya di rumah nakal, sering sakit-sakitan itu kita permasalahan yang ada di instansi, Bapak Ibu. Sehingga penetapan tadi saya ulangi manajemen ASN dan smart ASN pengelolaan ini sangat penting di awal untuk sebagai saringan awal agar permasalahan itu bukan permasalahan untuk yang dapat diangkat. Nomor 4, dah nih. Awali isu dengan menggunakan kalimat negatif sudah ini sudah Anda sudah hafal itu tidak masalah. Sekarang buatlah analisis isu dari yang sudah ditemukan sampai menemukan core isu. Dengan kata lain, di sini Anda dimintakan membuat tabel APKL dan USG. Anda sudah melakukannya pada agenda 1, Bapak Ibu? Sudah membuat belum? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah. Seperti apa Anda membuatnya? Sudah ya? Ini saya tinggal aja ya berarti ya. Artinya ini tidak usah saya berikan contoh ya Bapak Ibu, nggih? Gimana? Boleh untuk Aku penjelasan singkat, Bu. Penjelasan singkat tapi cepat-cepat gitu ya. Singkat Iya. dan cepat-cepat. Ya, Mbak nanti beda persepsi dengan yang kami pelajari. Oke. Anda menggunakan pisau analisis. Yang pertama adalah, oh sama Pak, kalau beda tidak semua sama Pak. Ada panduannya ya, semua sama. Yang berbeda nanti mungkin tekniknya menuliskan gitu, nggih? Teknik menuliskan. Oke. Sudah nampak pada layar Bapak Ibu? Pertama, kan Anda tadi dimintakan 5. Kalau keterangan yang lain itu boleh 7 atau 5. Tapi kita sepakat 5 sesuai dengan yang pada LK hari yang ke-13 tadi. Itu Anda buatlah analisis APKL, A-nya apa, dan berikutnya P apa, kelayakan apa, layak itu apa. Anda tadi sudah kami lakukan persepsi dan sudah lulus semua secara konseptual APKL-nya. Sekarang kita praktek. Semakin besar nilai kan rentangnya 1 sampai 5. Bu, boleh tidak 1 sampai 7? Boleh Bapak Ibu. Tapi kita sulit untuk mendefinisikan pada masing-masing skor. 7 misalkan ya, 7 misalkan. 7 itu sangat memenuhi syarat gawat banget gitu kan. 6 gawat banget. Nanti 5 sangat memenuhi. Itu kan susah. Mendingan kita pakai yang umum saja ya Bapak Ibu. 5 ini apa namanya skala yang pun sudah dimodifikasi dari Likert. Kalau Likert itu 4 Bapak Ibu, tapi di sini Anda dimintakan 5. Ya, dah kalau yang bertanya, Bu 7 boleh, 3 boleh, 5 Bapak Ibu. 5 itu berdasarkan penelitian dan teori pengukuran itu sudah paling ideal. Ya, 5. Meskipun 5 ini dapat menjadi kecenderungan orang untuk merasa aman, ini gawat atau enggak ya, mengerti tidak ya, akhirnya pilihnya 3. Akhirnya pilih 3. Tapi karena yang memilih ini adalah Anda, tentu Anda tidak akan memilih 3. Anda cenderungnya nanti cenderung pada ke 4 atau 5 atau cenderung pada 1 atau 2. Oke, karena 3 itu tidak memberikan makna apa-apa sebenarnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, di sini Anda masukkan nilai-nilainya, lalu di sini Anda jumlahkan. Tiga besar, tiga besar itulah yang kita ambil sebagai eh, apa permasalahan yang kita akan analisis dengan USG. Apa Pak Ibu? USG. Dan 3 kita ambil. Tadi apa yang diambil? 3 itu kita katakan sebagai isu A, isu B, isu C. Nah, di bawah ini diperhatikan. Nah, oke. Ini kan Bapak Ibu. Nah, USG tadi udah. Anda buatkan skor-skor pada masing-masing. Yang terbesar itulah berarti adalah MAT.
masalah yang paling penting untuk mendesak untuk diselesaikan, masalah yang kalau tidak diselesaikan akan berdampak, dan permasalahan yang jika tidak diselesaikan akan membuat adanya permasalahan baru berkembang. Nah, itu yang kita jadikan sebagai permasalahan prioritas. Oke, sampai di sini sama kan Bapak Ibu? Sudah sama nggih? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Untuk Oke, yang Mbak Ani. teknik APKL kemarin kan dibimbing oleh Pak Gunawan itu, Heeh. untuk yang aktual itu minimal 4 sama 5 ngoten Ibu. Tadi kan ada yang satu lah, nanti katanya harus 5 atau 4 gitu. Apakah seperti itu atau boleh 1, 2, 3 ngoten Bu? Terima Nah, kasih. Anda itu ya sama-sama Bu. Ini adalah rentang skala untuk menetapkan AP APKL-nya. Itu menjadi judgement Anda. Anda itu adalah seorang expert di bidangnya. Anda akan melakukan penelitian. Meskipun Anda itu baru 1 bulan ya berada di tempat kerja ya. Ya, Nah, Anda izin. punya informan. Nah, informan itu yang akan membantu Anda menetapkan. Ketika memang ya belum ini nih ya, ini terkait dengan belum ada wadah yang tersistematis untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan kepanitiaan hukum Pengadilan Negeri Boyolali, misalkan seperti itu. Ternyata permasalahan ini kan aktual kan terkait dengan keaktualitasan. Menurut Anda ini udah masalah lawas kok. Ini sudah pernah ada kok yang meneliti. Ini kan sudah pernah. Aktualitas ini udah pernah udah sering kasih 2 saja gitu. Ya terserah kita. Kita yang tahu kondisi keaktualitasan. Lalu misalkan P-nya lagi ya problematik. Ini merupakan problem nggak ya? Ini permasalahan yang apa namanya? Apakah kalau ini tidak diselesaikan akan semakin kompleks nggak ya problematik namanya? Alah, tidak apa-apa. Ini kan sudah ada, aduh, tidak perlu. Kasih 2 juga nggak apa-apa, Bu. Gitu. Jadi nanti yang akan Anda angkat tentu ya akan Anda katakan sebagai isu yang prioritas, 3 besar yang Anda angkat, yang penjumlahannya di sini besar-besar, Bapak Ibu. Itu Ibu Ani. Ya Bu, sudah tercerahkan. Terima kasih Bu. Ini yang nomor 5 juga ini satu-satu ya memang ini tidak aktual. Barang bekas itu sudah misalkan dan yang tahu Anda dan kondisi pada masing-masing instansi itu berbeda-beda. Oke, dah Ibu Ani gitu. Yang lain Ya Bu, matur cukup ya? nuwun. Ya, terima kasih. Apalagi tadi pertanyaannya, USG sudah. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, Anda dimintakan, saya harus ngecek lagi, tadi ada apa lagi, Fishbone ya. Oke, kita cek dulu Fishbone. Anda tahu Fishbone, Bapak Ibu? Apa tuh artinya Fishbone? Tulang ikan. Tulang ikan toh. Ikan. Iya, Kok ngeri toh dengarnya tulang ikan. duri ikan. Duri ikan ya. Duri juga saya takut. Duri apa tulang ya? Apa sih perbedaan tulang dengan duri gitu kan? Oke, ini saja kayak bagus ini saya bukain. Ntar. Oke, tugas hari 1 aja ini. Tugas dulu. Oke, ini. Hmm. Hasil scanning dan analisis ini yang Anda amati itu masukkan pada poin identifikasi dan deskripsi isu. Dan itu masuk ke daftar isi yang tadi loh Bapak Ibu. Kan di daftar isi Anda punya identifikasi dan deskripsi isu. Gih Bapak Ibu, ini loh tadi. Saya tak ulang lagi. Anda sudah men-screenshot belum? Screenshot daftar isi tadi. Itu loh, daftar isi ini. Ah, ini Bapak Ibu. Ini. Ah. Kan Anda itu sudah membuat ya ini loh tempat wadahnya dulu Bapak Ibu. Ini Anda buatkan wadah dalam bentuk Word. Nah, nanti yang Anda tulis tadi ya deskripsi isu dan APK awalnya deskripsi isu ya Anda kelompokkan menjadi manajemen ASN dan Smart ASN. Di bawahnya adalah APKL, bawahnya lagi USG. Anda masukkan sebagai bagian B. Apa Bapak Ibu?
masukkan nanti kalau udah dalam rancangan aktualisasi, laporan rancangan aktualisasi, Anda masukkan dalam deskripsi isu. Tapi untuk kali ini kan belum dalam bentuk besar. Anda cukup mengumpulkan nanti deskripsi isu, bawahnya APKL, bawahnya USG. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Izin tanya, Bu. Silakan Mas Berarti Izhar. itu yang ada di APKL, semua isu yang ada di APKL 5 misalnya itu kita deskripsikan semua nggih, Bu. Betul, betul. Oh, nggih, nggih. Dideskripsikan yang di dalamnya ada pemilahan kategori manajemen ASN dan atau smart ASN. Gitu Mas Ishar. Nggih, Bu. Matur Nah, nuwun, Bu. dah. Berarti sudah Berarti, ya LK berarti, yang berarti urutannya APKL, USG, deskripsi, apa gimana, Bu? urutannya. Nggih. Urutannya tadi sesuai tadi permasalahan apa tadi Bapak Ibu? Bentar, biar pasti. Deskripsi isu, terus AP kan isunya dulu yang ada. Setelah ada isu, baru APKL, baru di bawahnya USG. Coba kita cek lagi di atasnya ini. Nah, ini kan deskripsi isu. Itu urut Bapak Ibu. Perintah yang ada pada LK itu sudah urut ya. Deskripsi isu. Anda kelompokkan manajemen ASN atau smart ASN. Sudah? Bawahnya sekarang analisis isu Bapak Ibu namanya. Baru bawahnya APKL, di bawahnya lagi USG. Dah, Matur nuwun, Ibu. udah mantep gitu? Mantap, Ibu. Nggih. Oke, sudah. Sekarang kita stop share dulu. Masuk ke LK berikutnya. LK di hari ke-14. Oke. Bentar. Oke. Kita cek apa nih perintahnya. Berbunyi seperti apa. Oke, apa nih Bapak Ibu? Nah, fishbone sekarang. Jika sudah didapatkan core isu, maka cari penyebab isu dengan memakai analisis fishbone. Anda kemarin analisis fishbone atau analisis yang lain Anda dapatnya? Fishbone, Ibu. Fishbone. Kita pakai fishbone. Memang fishbone itu bertujuan untuk mencari penyebab Bapak Ibu. Penyebab. Nanti Anda yang lalu fishbone itu apa toh? Tulang ikan kan? Permasalahan Anda taruh di kepala ikan. Kan di kepalanya tuh loh, di kepalanya. Lalu nanti eh, komponen-komponen yang meliputi SDM atau main, terus apalagi komponennya metode, proses, lingkungan, apalagi yaitu ya itu Anda taruh di tulang-tulangnya. Jadi bayangannya kepala ikan fishbone itu ada kepala, ada tulang yang tulangnya kan mirip-mirip begitu. Mirip lalu nanti penyebab-penyebab yang di bagian pada masing-masing pengelompokan itu kita taruh di tulang yang lembut-lembut. Nah, ide kreatif apa yang bisa menyelesaikan permasalahan core isu yang berupa kegiatan? Minimal Anda buat 4 kegiatan. Sebentar. Batas terakhir hari yang ke-14. Ya, pukul 23.59. Sekarang saya ingin memberikan gambaran ya. Tulang ikan itu analisis fishbone itu seperti apa ya. Sekarang saya tunjukkan. Ini waktu terus berjalan ya. Oke. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Nampak Bapak Ibu, ini contoh dari penerapan fishbone. Permasalahannya, ini kan juga masalah ini, kan negatif ini. Keterlambatan proyek. Tidak harus kurangnya, rendahnya, tapi terlambat itu kan tidak cepat. Itu kan negatif kan, lawan dari cepat. Sehingga itu adalah kita katakan masalah. Nah, ini kepala ikan.
Nah, baik kan? Ruas-ruas ini loh yang kiri kanan ini kita katakan komponen tadi. Komponen itu adalah pengelompokan dari berbagai macam ini Bapak Ibu permasalahan. Misal, pertama ada kelompok material, kedua ada kelompok metode. Ini lebih enak memang. Yang berikutnya ada kelompok SDM, yang keempat ada kelompok lingkungan. Kalau secara teori, Anda mendapatkan ada pengelompokan yang lain, misalkan sarana peralatan itu juga termasuk sebenarnya mesin. Ada yang mesin itu disendirikan, ada dikelompokkan ke bahan, bahan atau material. Nah, sekarang Anda cari, ini kan Anda kan mau cari penyebab tuh Bapak Ibu namanya saja analisis Fishbone. Di material, di bahan, oh penyebabnya itu keterlambatan proyek karena kesalahan perhitungan material. Oh, overload produksi. Hmm. Metode desain berubah-ubah, SOP yang kurang ideal, dan lain sebagainya. Anda diminta untuk membuat seperti ini, Bapak Ibu. Misal di tempat Anda, sesuaikan saja permasalahan Anda apa. Hmm. Misal, ini apa, Bapak Ibu? Coba salah salah satu coba permasalahannya apa? Izin Ibu menjawab. Gitu biar kita enak ceritanya. Kalau di tempat saya itu kurangnya bahan media pembelajaran kimia untuk anak tunanetra total gitu, Bu. Ya, kurangnya bahan-bahan Media pembelajaran kimia media pembelajaran kimia. Saya ya kimia ya. ya, Oke deh. untuk anak tunanetra total gitu, Bu. Oke, oke. Nah, sehingga Anda di sini ini berarti, nah, penyebab dari sisi material bahannya apa? Kan sudah jelas tadi. Memang tidak ada medianya kan untuk anak-anak yang di fabel, khususnya di fabel netra. Oke, ini. Terus metodenya. Kira-kira metodenya apa, Bapak Ibu? Metode itu langkah atau aturan atau tahapan yang ada di sana. Misalkan metodenya itu belum direncanakan Pak, media untuk difabel di awal tahun oleh madrasah. Kan dia masuk dalam metode kan? Dalam hal ini masuk metode. Terus humannya, orangnya ya, dari SDM-nya. Bisa aja Anda mengatakan bahwa belum ada tenaga khusus yang mengelola atau expert di bidang penyediaan sarana dan prasarana. Atau belum, ya it- itu aja dulu. Lalu lingkungan. Bisa aja Anda sampaikan belum ada tempat penyimpanan yang memadai untuk media khusus bagi difabel netra. Karena untuk di difabel itu kan mereka tidak bisa secara visual, sehingga diperlukan peralatan digital yang mengandalkan suara misalkan. Nah, misal alat yang digital suara itu penyimpanannya harus pada suhu tertentu. Nah, itu Anda belum punya secara lingkungan itu belum punya tempat yang memadai sebagai untuk penyimpanan. Nah, karena kan Sleman di Tajem tuh tempatnya tuh kampusnya Ye, sekolahnya leres Bu. Tajem kan panas. Ye. Kan itu di rumah saya Oh, dekat sekali. Nggih. ye. Sehingga Anda juga ini kaitkan dengan di material. Anda belum punya kulkas ataupun ruangan khusus ber-AC yang eh, diharapkan dapat menampung bahan-bahan digital yang harus ditempatkan di ruangan yang dingin. Gitu, Bu. Anda buat seperti itu. Gini contohnya, Bapak Ibu. Sehingga, sehingga, hmm, sehingga demikian. Ketika Anda mengisi atau membuat narasi penyebab, penyebab, ya, kan Anda sudah dari USC kan sudah punya satu toh, sudah punya satu masalah. Anda kan ingin mencari penyebabnya. Satu, dua, tiga, empat ini, satu, dua, tiga, empat ini bukanlah eh, Anda nyoret-nyoret apa ya? Anda nulis ngetik-ngetik-ngetik tanpa ada dasar. Satu, dua, tiga, empat ini itu berasal berasal dari mana Bapak Ibu? Dari Fishbone sebenarnya. Nih, staf yang harus memenuhi tupoksi masing-masing terlebih dahulu. Ini tuh dari mana Bapak Ibu? Ini dari
ini loh, komponen SDM atau main pada tulang ikan yang pertama tadi. Belum ada digitalisasi. Ini adalah dari mana Bapak Ibu? Ini dari material Bapak Ibu. Betul? Dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini saya mintakan sebagai yang menilai apa yang nanti akan membantu memfasilitasi mendampingi Anda supaya Anda itu betul-betul 1, 2, 3, 4 ini teranalisis betul hasil dari analisis Anda harus membuat tulang-tulang ikan tadi tidak harus persis mirip tulang ikan. Pokoknya di depan itu ada kepala, ini tulang komponen, ini ada apa namanya penyebabnya. Ya, Bapak Ibu, nggih, bisa bisa, bisa dipahami? Bisa. Oke, jangan karena sudah sore terus akhirnya udahlah Bu Nurul gitu kan. Oke, itu LK yang ke berapa? LK yang ke hari ke-14. Ya, hari ke-14. Lihat lagi. Sudah. Nah, selain itu, Anda juga dari penyebab itu Anda harus bisa mencari penyelesaian permasalahan, ya, solusinya. Solusinya. Solusinya dari mana? Solusinya berdasarkan dari penyebab. Kalau Anda sudah tahu penyebab dari analisis Fishbone, maka Anda akan dapat menemukan solusi. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Oke. Selanjutnya, Anda sampai yang keberapa tadi? Hari yang keberapa Ibu? Hari ke-15. Ya, berarti hanya hari ke-15. Tinggal satu nih. Aduh, Alhamdulillah. Tinggal satu. Dan Anda paham nih kayaknya nih. Oke, ini apa nih? Outline. Nah, sekarang Anda pada hari yang ke-15 Anda itu sudah memasukkan mengkaitkan tahapan dengan nilai-nilai ASN berakhlak seperti tugas ya, seperti tugas pada hari tugas individu hari yang ke hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh pada agenda 2. Saya cekkan. Sini. Mirip Bapak Ibu. Kalau tugas yang lalu Anda memahami ketika menetapkan Anda sudah memiliki gagasan pemecahan isu. Maaf, Anda sudah memiliki isu yang diangkat. Ya. Otomatis Anda sudah punya judul, ada punya gagasan pemecahan isu. Tadi loh, solusi tadi loh. Tadi kan ada solusi ketika di Fishbone tadi Bapak Ibu. Nah, Anda lalu merancang kegiatan. Kegiatan itu berdasarkan apa? Gagasan pemecahan isu. Gagasan itu dari mana? Dari penyebab. Penyebab itu ada di mana? Di tulang ikan yang lembut-lembut tadi. Nah, itu runtutannya. Kolom 1 itu nomor, kolom 2 itu kegiatan, nomor berikutnya tahapan kegiatan. Ingat, kegiatan dan tahapan kegiatan harus menggunakan kata kerja aktif, Bapak Ibu. Ya, kata kerja aktif kayak kemarin dengan secara implisit mengandung subjek saya. Itu Anda loh yang melaksanakan. Sehingga nanti outputnya ya kalau enggak, sehingga keterkaitan substansi mata pelatihan ini ya keterkaitan substansi mata pelatihan maksudnya adalah nilai-nilai ya nilai-nilai berakhlak pada tahapan itu adalah Anda ya itu adalah terhadap diri Anda dampaknya terhadap diri Anda lalu kontribusi terhadap visi dan misi organisasi berarti Anda harus mengetahui visi dan misi madrasah Anda. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, oke. Ini dia. Oke, Anda tentu ingin melihat seperti apa contohnya. Itu tuh, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Anda bisa membuat yang lebih baik dari contoh sebenarnya. Nah, oke. Tapi kan kalau ada gambaran itu enak, ya.
Ini tugas pada hari yang ke-15. Apa itu? Nih, Bu. Nah, oke. Matrik rancangan. Unit kerjanya apa? Instansi Anda, identifikasi isunya, tadi yang 5. Isu yang diangkat itu apa? Berdasarkan APKL dan juga USG, Anda pilih satu. Ternyata yang dipilih itu yang nomor 1. Oke. Tapi ini kan ada proses. Tadi sudah ada kerjakan eh, di apa namanya LK hari ke-13. Udah lanjut. Isu yang diangkat ini judulnya silahkan untuk judul itu menjadi kata benda ya Bapak Ibu. Oke. Kata benda. Judul itu kata benda. Silahkan. Untuk pembahasan judul nanti kita ada waktu khusus. Atau saya sebutkan saja. Judul itu harus menggambarkan ya. Harus menggambarkan apa yang akan Anda perbaiki. Apa yang akan perbaiki melalui teknik apa, garis miring media apa, di lokasi mana. Nah, itu sudah menggambarkan judul yang baik. Jadi apa? Nah, jadi masalah, gini aja, masalah dipecahkan melalui apa di mana. Nah, itu adalah judul. Jadi harus ada mengandung unsur solusinya. Solusinya apa? Ya ini melalui apa? Metode kah, media kah? Nah, itu harus ada. Jangan hanya digitalisasi pelaksanaan tugas kepaniteraan hukum di Pengadilan Negeri Boyolali kelas 1B. Itu bukan masalah, itu deskriptif. Ya, itu laporan, Bapak Ibu. Itu laporan, bukan penelitian. Namanya penelitian ada treatment. Treatment itu berupa apa? Metode ataupun media. Oke, itu untuk judul. Untuk gagasan pemecahan masalah, ya ini Bapak Ibu, Anda peroleh dari penyebab yang tadi pada analisis Fishbone. Ini kan penyebabnya ini. Maka gagasan pemecahan masalahnya ini. Yang bisa menetapkan itu adalah Anda. Karena yang tahu expert judgment-nya Ibu dan Bapak. Oke. Semakin banyak tulang-tulang kecilnya, berarti gagasan pemecahan masalahnya menjadi semakin besar, semakin banyak. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke pengisian pada hari yang ke-15. Anda buatlah kegiatan dengan kata kerja. Tahapan juga kata kerja. Satu kegiatan idealnya itu terdiri atas lebih dari satu tahapan. A, B, C, D, dan seterusnya. Oke? Nah, output itu kata benda. Setiap tahapan harus ada output. Misal Anda konsultasi, outputnya apa? Ya hasil konsultasi atau rancangan konsultasi yang disetujui oleh mentor. Kan mestinya gitu. Nah, itu namanya output atau hasil. Harus jelas. Inilah kenapa permasalahan itu harus layak, Bapak Ibu. Yang tadi loh, yang bawah tadi, APKL harus layak. Karena dia harus menunjukkan adanya hasil dan langkahnya jelas. Dan hasilnya tidak gram-yang. Nah, ini. Berikutnya, keterkaitan substansi mata pelatihan. Saya kecilkan supaya yang kanan masuk. Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak. Yang lalu Anda ini sudah tidak masalah. Anda kan di angkatan 4 kan? Sudah kami jelaskan kan? Ketika di sesi sinkronus yang ketiga. Ya, ketika di 2JP itu yang hari setelah 9JP. Itu sudah kami jelaskan. Oke, sudah tidak masalah ini. Apa yang harus Anda pahami di sini ketika memasukkan nilai-nilai ini? Anda harus memahami kata kunci dan pedoman perilaku atau kode etik pada masing-masing nilai. Anda sudah punya file kristalisasi. Ya kan Bapak Ibu? Betul? Ini gelap sekali Bapak Ibu. Bentar. Ya. Untuk keterkaitan ini sudah tidak masalah Bapak Ibu. Rumusnya,
rumusnya ya. Yang bertanda tebal ini tidak usah Anda tulis dulu. Anda tidak usah mikir yang tebal. Yang tebal ini kan paling paling gampang. Anda pikirkan ketika Anda konsulkan di tahapan Anda ceknya. Konsultasi dengan mentor untuk membuat rencana kerja, yang Anda pikirkan itu Anda tuh konsultasinya tuh dengan beranikah, dengan cermatkah, dengan eh, dengan sungguh-sungguh, atau dengan apa? Misalkan dengan ramah. Misalkan dengan ramah. Ramah misalkan. Oh, ramah. Berarti rumusnya adalah, Bapak Ibu, rumusnya kurang lebih ya, tahapan, tahapan plus, plus itu ramah. Plus kata kunci, Bapak Ibu. Ada cari ramah. Tapi di mana ya kata kunci? Ada buka di kristalisasi. Oh, ramah nih ada. Ada nih. Kebetulan ada kata ramah. Kalau tidak ada kata ramah, tapi yang semakna dengan ramah, berarti rumusnya tahapan plus kata kunci garis miring kata yang semakna dengan yang Anda maksudkan. Oke? Nah, dah. Berarti konsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja dilakukan dengan konsultasi dengan ramah. Berarti kan dengan ramahnya ditaruh di atas ya. Konsultasi dengan ramah dengan mentor untuk membuat rancangan kerja. Oh, ini masuk uh, berorientasi pelayanan. Anda cari berorientasi pelayanan. Titik dua, yang hitam ini adalah eh, pedoman perilaku yang terkait ataupun kata kuncinya. Ingat Bapak Ibu, untuk kata kunci perlu saya sampaikan tidak? 1729. Kata kunci ini misalkan ya. Kita langsung merujuk saja pada Ibu berorientasi. Oke. Nah, ini kan Bapak Ibu ini. Jadi tadi berkonsultasi dengan mentor, dengan ramah, cekatan solutif dan dengan ramah titik ramahnya dan berorientasi pelayanan Anda tebalkan, ya, Anda tebalkan. Nah, yang tipis, yang tidak di bold, ya tadi, yang tipis, yang tidak di bold itu Anda boleh menggunakan bahasa ibu dan bapak sendiri, tambahkan. Tapi kan sudah terpegang yang tebal. Berarti Anda mengatakannya di sini membuat rancangan kerja mengenai pembuatan wadah yang sistematis dengan komunikasi eh, komunikasi yang santun kepada mentor. Gitu kan, santun dengan ramah kan kurang lebih sama kan Bapak Ibu? Nah, pokoknya bahwa itu kata-kata ini, tapi kata-kata ini tidak boleh melenceng dari kata-kata yang terdapat pada tahapan. Anda boleh berimprovisasi, tapi tidak boleh terlalu jauh. Misalkan yang berikutnya yang B ini. Keterkaitan ya, kolom keterkaitan. Ini. Anda kan menyusun rancangan kerja dengan mentor. Anda mikirnya gimana ya? Wah, saya harus kompeten nih. Saya harus berani nih. Berani ketika nanti mentor itu memberikan kepada saya tantangan-tantangan yang tidak hanya draft yang Anda buat, tapi mentor akan berusaha untuk eh, apa? Agar rancangan Anda itu menjadi lebih baik. Saya meningkatkan kompetensi diri nah, ini meningkatkan kompetensi diri ini ada di mana Bapak Ibu? Sekali lagi, kata kunci dan panduan perilaku itu menjadi pedoman Anda ketika membuat keterkaitan. Ya, saya kira saya tidak usah terlalu panjang lebar di sini karena ini sudah pernah dijelaskan ketika di sinkronus ketiga. Ini kan Bapak Ibu, ini loh di kode etik. Kan ada kata-kata ini. Anda ambilnya dari sini saja. Bu, kode etik boleh dipotong-potong tidak? Boleh, boleh. Asalkan maknanya itu sudah cukup dan sudah dapat dimengerti. Boleh dipotong. Tapi mau motong di mana? Ini satu kalimat kok.
Misalkan meningkatkan kompetensi diri gitu aja boleh. Misalkan nanti menjawab tantangan yang selalu berubah boleh. Intinya ini ngambil satu kata untuk nilai yang lain. Kalau di sini kebetulan tidak bisa dipotong. Yang di lain-lain itu bisa. Yang kayak tadi, ramah, koma, cekatan itu bisa dipotong-potong sesuai kebutuhan. Oke? Oke, Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Kita tinggal mantapkan lagi tugas yang ke-15 ini di bawahnya masih ada kolom. Masih ada kolom. Kita pastikan. Nah, ini analisis dampak Bapak Ibu. Apa itu? Jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka apa yang terjadi? Aha, untuk tahapan ini, kalau dia tidak dilakukan, ya, apa nilai berakhlak tidak diterapkan tuh yang terjadi apa, Bapak Ibu? Nah, silahkan ya Bapak Ibu untuk merumuskan. Di sini diperlukan adanya ide kreatif dari Ibu dan Bapak untuk membayangkan apa yang terjadi jika tidak dilaksanakan. Ya, ini menunjukkan tingkat tingkat apa kedaruratannya, tingkat ini, kalau dampak itu kan di serius, tingkat keseriusan dari permasalahan ada. Nah, untuk menentukan dampak ini, saya kira tidak ada masalah, G, Bapak Ibu, G. Ini kan tergantung pada konteks materinya, ya. Demikian, coba ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, dulu sebelum kami akan menjelaskan lagi lebih lanjut. Izin bertanya Ibu. Ya, silahkan. Bu Aprilia dulu, Po. Bu Hmm, Lina. ya, sud. Nah, Oke, saya dulu. Gak apa-apa. kok tidak Masih apa-apa? Mas Isyar. Yang Ya, dulu. Oke. iya, sudah dipersilakan. Oh, gitu. Baik, Bu Nurul, saya mau tanya terkait dengan diagram fishbone. Ah, Tadi ya, kebetulan sekali tadi dengan Pak Miftahul Falah juga membahas mm-mm, soal diagram fishbone. mm-mm, Tadi di bagian penyebab-penyebabnya dan mm-mm, akar-akar dari penyebab itu dikatakan oleh Pak Falah mm-mm, tidak boleh berasal dari asumsi atau prasangka kita gitu. Jadi itu mm-mm. harus sesuai dengan fakta dan data gitu. Eh, Nah, yang ingin saya tanyakan untuk menuliskan gitu ya di di laporan kami nanti untuk menuliskan bahwa itu tuh ada datanya, ada faktanya itu eh, sistematikanya seperti apa, Bu? Terus untuk proses kami mendapatkan fakta dan datanya itu, apakah kami harus melakukan observasi, survei, atau metode-metode yang lain? Soalnya tadi eh, Pak Falah menerangkan itu, jadi harus ada ya, pembuktiannya, begitu, Bu. ya, betul, ya, betul, betul sekali, Ibu, ya. Tadi kan kami sampaikan, Anda itu kan seperti melakukan penelitian, kan? Anda peneliti, kan tidak mengira-ngira. Informan Anda banyak. Nah, Anda kan sudah mulai gaul kan, sudah kenal dengan senior, dengan petugas kebersihan, dengan anak-anak di madrasah, dengan laborat kalau yang ada di Alia, dengan pustakawan gitu kan, Bapak Ibu G. Ah, jadi tentu tentu itu adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan katanya. Sehingga saran saya kita gunakanlah eh, peneliti semacam memang ini penelitian Anda menggunakan informan tidak cukup satu. Jadi pastikan data Anda itu adalah valid. Valid itu soheh, datanya benar ya. Nah, untuk menjamin kesohehan, kevaliditasan ya, kita menjaminnya seperti apa Bapak Ibu? Kita harus melihat pada orang yang bersangkutan apakah layak dia sebagai informan, sebagai responden. Layak tidak sebagai sumber informasi. Artinya
sepanjang dia orang yang berada pada lingkup di madrasah, ya itu kita pandang sebagai data yang diperoleh secara dengan valid. Yang kedua adalah reliable. Kalau hanya satu orang yang mengatakan ya, tiga orang mengatakan tidak, yang reliable itu mana Bapak Ibu? Yang ajak, yang tidak, yang tiga ini, atau satu yang mengatakan iya. Yang mana yang kita katakan reliable? Tentu yang tiga orang. Nah, sehingga Anda memerlukan ya penelusuran data itu tidak pada satu informan, tapi beberapa informan dan itu Anda sinkronkan atau Anda juga melakukan penggalian data tidak semata-mata mendengar informasi, tapi Anda juga dengan pengamatan observasi. Sehingga di sini Anda menggunakan data metode yang bermacam-macam, kita sebut dengan triangulasi data. Itu, Bu. Betul itu. Jadi untuk menjaminnya ya kayak gitu. Validitas dan reliabilitas. Orang itu betul-betul orang yang di situ, bukan orang lewat gitu, G, yang lihat hanya dari kejauhan, tapi orang dalam, internal gitu. Dan yang berikutnya adalah itu beberapa orang yang mengatakan itu digabungkan dengan analisis dokumen. Kan ada dokumen tuh di sekolah. Anda lihat juga apa tadi saya sampaikan, Anda juga mengamati, Anda juga mendengar. Gunakan segenap indera Anda untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, Ibu April, halo? Oh, iya, iya Bu. Mm-mm. Bu, Oke, lah, laporan apa hasil wawancara, hasil observasi atau survei gitu, apakah nanti harus harus kami lampirkan di laporan tidak. aktualisasi, Bu? Oh, pada lamar aktualisasi iya, pada LK ini tidak. Tapi Anda jelaskan ke kami kalau memang kan kami tidak panjang-panjang juga nih tugas ini ya. Tapi Anda siapkan untuk menjamin data itu betul-betul oke. Tapi Anda silakan, ini kan layak nih tadi aspek layaknya. Anda sudah dapat gambaran sehingga tidak memerlukan banyak langkah dan banyak apa gitu Bapak Ibu. Tapi data itu sudah merupakan data yang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi gini loh, kita melakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan data kondisi. Kita punya berbagai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ditanya data ini dari ini, tapi kita tidak terlalu memandang ini sebagai sesuatu yang waduh kompleks sehingga nanti akan memberatkan. Itu ya. Jadi itu Ibu April. Sehingga ini Ya, betul-betul layak, layak dan dapat dikerjakan. Nah, dasarnya apa ya informasi tadi, informasi di pengamatan dan juga kalau Anda mau pakai survei, lakukan survei yang sederhana, Bu. Tidak usah, saya tidak mau memberatkan Ibu Bapak, tapi survei yang betul-betul nanti data itu memang data yang kita perlukan, tidak nanti banyak data yang tidak diperlukan di situ. Instrumennya harus instrumen yang apa ya, instrumen yang berdasarkan pada ini definisi konsep apa yang ingin Anda gali informasinya. Oke, ya, dimengerti, Bu Nurul. Terima dimengerti, G. kasih. Nah, untuk yang oke sudah ya. Sekarang saya mau kembali. Ini masih ada 5 menit. Mau saya teruskan sedikit. Mungkin Anda tadi bingung pada dampak, gitu. Pada dampak, Bapak Ibu. Dampak itu nanti akhirnya pada penyelesaian laporan RA, dampak itu adanya nanti di bawahnya deskripsi isu Bapak Ibu, di bawahnya deskripsi isu. Tapi dalam tugas Anda ini itu dimasukkan di matrik di setiap tahapan Bapak Ibu. Nah, ini contoh dampaknya. Misalkan dampaknya ya. Tapi ini dampak untuk ini apa namanya isu dari beberapa isu yang tadi loh yang ada 5 itu ya. Nah, ini Anda membuatnya seperti ini. Jika eh, nilai-nilai kalau Anda kan nilai, jika nilai-nilai itu tidak diterapkan, maka misal Anda tidak ramah misalkan dah. Dampak yang terjadi jika Anda tidak ramah terhadap mentor, maka komunikasi yang efektif sulit terwujud sehingga hasil eh, rancangan eh, rancangan kegiatan Anda eh, akan kurang memuaskan. Nah, itu contohnya seperti itu.
Ya, contoh dampak. Tapi Anda mengacunya pada nilai ya Bapak Ibu ya, pada nilai tersebut jika tidak diterapkan. Misalkan lagi jika kan bawah nih, bawah bagian bawah. Anda membuat laporan misalkan ya, laporan kegiatan. Nah, apa yang terjadi? Maaf. Nilai yang diperlukan apa? Yaitu nilai ak- akuntabilitas kan. Betul Pak Ibu? Transparan. Apa yang terjadi jika tidak transparan? Anda sudah membayangkan laporan yang tidak transparan ya akan mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat tidak dapat eh, tidak dapat membaca dan memahami proses dan hasil kegiatan yang dilakukan. Nah, itu seperti itu ya. Ya, baik Bapak Ibu, cukup ini. Ada pertanyaan tidak? Saya kira penjelasannya sudah gamblang. Jelas tidak Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Pertama Anda ya tadi udah di-screenshot Anda membuat dulu untuk memudahkan nih buat rumah tahapan-tahapan berdasarkan sistematika dari rancangan aktualisasi. Itu terpisah, itu bukan LK, itu terpisah, ada simpan sebagai draft. Ah, untuk LK yang hari ke-13 tadi Anda sudah menetapkan 5, lalu Anda membuat menganalisis APKL dan USG-nya. Oke, toh? Lalu nanti yang di kedua Anda membuat fishbone, ya, buat fishbone. Lalu Anda membuat menetapkan komponen daripada permasalahan, lalu Anda buat penyebab. Nah, di penyebab itu Anda sudah tahu, Anda menetapkan apa namanya cara memecahkan masalah. Nah, yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga Anda mengisi matriks keterkaitan tahapan dengan nilai ASN berharap. Oke, saya kira itu cukup. Untuk dampak silahkan Anda rumuskan ya sesuai dengan nilai dan keterkaitannya dengan tahapan. Ya, nilai yang Anda tetapkan dengan tahapannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tugasnya yang pertama tuh besok loh ya, hari Rabu. Anda malam ini boleh loh istirahat. Kan masih hari. Ya besok. Ya besok. Oke, Ada terima tugas kasih. lain. Tugas-tugas lain sudah kami Ada show. tugas, Enggak maksudnya Oh hari ya, ini. hari ini ada tugas. oh, ada toh. Ya ada, Ada. memang Anda ini waktunya untuk ya Belajar. belajar ya, dalam waktu yang singkat dengan tugas-tugas yang tersistematis. Mudah-mudahan Anda kuat Bapak Ibu, kuat sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan. Anda Amin. Anda jangan lupa loh ya olahraga kalau pagi sempatkan untuk jalan-jalan, minum air putih, istirahatnya memang kurang Bapak Ibu. Ya, Anda tahu sendiri bagaimana menjaga kesehatan Anda, nggih? Nggih. Baik, Bapak, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Saya undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.